warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini tetap sama, melanjutkan pertemuan kemarin tentang pembagian harta waris. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menghitung bagian asobah bil ghair ketika di situ bersama-sama menjadi bagian ahli waris dari komposisi keluarga itu sendiri. Oke, coba perhatikan teman-teman. Dalam sebuah keluarga terjadilah proses pembagian waris yang ahli warisnya terdiri dari suami, satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Nah, berapa bagian masing-masing ahli waris? Ingat, seperti pertemuan kemarin, kita harus menentukan dulu siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima. Intinya, ahli waris harus terbebas dari pasal 173 kompilasi hukum Islam. Oke, kita lanjut. Misalnya, dalam komposisi ahli waris ini, harta warisnya adalah 12 juta. Setelah kita ketahui harta waris 12 juta itu, maka secepatnya kita akan membagi warisan tersebut. Dengan catatan yang dinamakan harta waris ini sudah tidak ada proses pengurangan yang lainnya. Misalnya hutang, wasiat, kemudian harta bersama dibagi dua, itu sudah tidak ada lagi. Jadi 12 juta adalah harta yang siap dibagi kepada seluruh ahli waris. Lanjut. Setelah kita ketahui ahli warisnya, kita akan menentukan bagiannya. Suami 1/4. Anak laki-laki dan anak perempuan bertemu, maka inilah masuk pada asobah bil ghair. Kita cari angka asal masalah untuk mempermudah hitungan. Maka ketemulah angka asal masalahnya adalah 4 karena terlihat urut yang muncul adalah 1/4. Sudah ya, baru kemudian kita kalikan urut yang ada kali angka asal masalah. Sudah selesai, 1/4 kali angka asal masalahnya 4 berarti 1. Nah, bagaimana dengan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, mohon maaf, dan 2 anak perempuan? Maka inilah yang mendapatkan sisa. Sisanya tadi dari mana? Misalnya ini adalah 4 dikurangi 1 mendapatkan 3. Perhatikan, angka asal masalah 4 yang sudah diberikan kepada suami adalah 1, sisanya adalah untuk 2 anak tadi. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Sudah sesuai dengan angka asal masalah. Berarti tidak ada aul ataupun rod. Tidak ada kelebihan harta ataupun kekurangan harta. Selanjutnya, bagaimana kita akan menghitung real harta waris tadi? Langsung saja, harta warisnya kan 12 juta. Berarti 1/4 kali 12 juta sama dengan 3 juta untuk suami. Nah, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan
yang tadi merupakan penghabis harta ataupun sisa dari ashabul furud, maka di sini bagiannya 3/4 kali 12 juta sama dengan 9 juta. Oke, sudah ketemu dengan 9 juta. Yang menjadi permasalahan di sini loh, 9 juta ini milik 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Dalam azas pewarisan itu disebutkan bahwa sifatnya adalah individual. Maksudnya apa? Bagian waris itu harus bisa dikuasai dan diterima oleh masing-masing individu ahli waris. Kalau komposisinya seperti ini kan 9 juta masih milik 2-3 orang. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, bagaimana caranya sekarang membagi? Kita bawa 9 juta ini ke sini. Nih. Oke, setelah seperti ini, kalau kita menemukan sobah bil ghair, maka kita harus melihat ada ru'usnya. Karena apa? Karena konsep asobah bil ghair nanti pembagiannya adalah lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1, atau bisa dibalik. Laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan, atau seorang perempuan setengahnya dari bagian laki-laki. Untuk konsep kenapa dapat separuh dari laki-laki dan seterusnya ini kita bahas sudah pertemuan yang lalu dengan mengambil tema keadilan dalam hukum pewarisan Islam. Okay? Kita fokus saja di sini. Bagaimana pembagian harta waris ketika ada asobah bil ghair. Kembali lagi di sini, 9 juta tadi, bagian 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ini kita melihat ada ru'usnya. 1 anak laki-laki itu kan sama dengan 2 anak perempuan. 1 anak perempuan berarti jumlahnya 1. Inilah yang disebut dengan konsep lidzakari mislu hadil unsayain. Melihat komposisi seperti ini, akhirnya yang kita lihat adalah 1 anak laki-laki sama dengan 2, kemudian 2 anak perempuan ini sama dengan 2. Karena apa? Karena 1 anak perempuan adalah 1, maka 2 anak perempuan adalah 2. Kita jumlahkan, ada turusnya. Mas minta tolong. Kita lihat ada turusnya, sudah ada 2, sudah ada 2. Berarti berjumlah 4. Nah, setelah ketemu seperti ini, baru kemudian kita bagi yang 9 juta tadi. 1 anak laki-laki berarti 2/4 kali 9 juta. Kemudian 2 anak perempuan sama 2/4 kali 9 juta. Oke, saya ulang lagi biar jelas. Kita tadi akan membagi 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan dengan konsep ada
ada ru'us, satu anak laki-laki adalah 2, satu anak perempuan adalah 1. Ini adalah konsep ada ru'us. Atau menghitung jumlah kepala. Perhatikan lagi, tetap fokus kita pada satu anak laki-laki, 2 anak perempuan. Kita bawa ke sini. Dengan perhitungan ada terus, maka satu anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan berarti juga 2. Karena satu anak perempuan 1, 2 anak perempuan berarti 2. Jumlahnya ada terusnya adalah 4. Kalau sudah ketemu seperti ini, dengan mudah kita akan membagi hartanya tadi berapa. Harta milik berdua yaitu 9 juta. Maka di sini 2/4 kali 9 juta ini untuk anak laki-laki. Nah, untuk anak perempuan berapa? Sama, 2/4 kali 9 juta. Misalnya hasilnya nanti berapa gitu ya. Untuk anak perempuan, karena ini adalah 2 orang, maka tinggal dibagi 2 atau dikalikan setengah. Sekali lagi, karena anak perempuan ini 2 orang, maka hasil dari ini dibagi 2 atau dikalikan setengah. Setengah kan 1/2. Kiranya sangat simpel dan mudah sekali. Silahkan untuk dicoba diterapkan pada soal berikut ini. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebanyak 96 juta. Dengan komposisi ahli waris, seorang ibu, seorang bapak, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan, dan seorang istri. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Soal yang kedua, kalau waris itu ingat, semakin banyak latihan akan memudahkan kita untuk memahami dan sekaligus menghafal. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris. Istri, 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki, kemudian 1 saudara laki-laki sekandung, 1 saudara laki-laki seayah, kemudian bapak. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Oke, silakan mengerjakan dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bermain-main dengan perhitungan. Bagaimana di situ ada ahli waris pengganti, bagaimana di situ ketika bercampur dengan harta bersama dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.